teman-teman sudah di approval, sebagian besar hadir mendengarkan di channel YouTube. Yang hadir di Zoom pada kesempatan sore hari ini ada 61 tamu undangan yang terdiri dari jurnalis ataupun dari beberapa stakeholder Bu, di daerah. Baik Bu, kami mulai. Mohon izin Pak PLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rekan jurnalis yang sudah berkenan menunggu di ruang tunggu Zoom. Dan pada kesempatan sore ini, seperti yang kami informasikan dalam undangan, itu BMKG ingin memberikan penjelasan, menegaskan kembali terkait dengan adanya peningkatan kewaspadaan. Halo, kok hilang? Kepala BMKG, Ibu ya, Ibu Prof. Dwi Korita Karnawati, juga didampingi oleh Pak Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi Pak Dr. Urip Haryoko, juga Pak Kepala Pusat Pak Dodo Gunawan, juga ada Pak Dr. Adasena beserta tim. Saja pada kesempatan sore hari ini Ibu Kepala BMKG akan memberikan penjelasan secara rinci, penegasan tentang hal-hal yang kemudian perlu diantisipasi dan diwaspadai. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Depkli untuk kemudian bisa memberikan penjelasan secara komprehensif. Oleh karenanya langsung saja Bu, kami persilakan untuk waktu kepada Ibu untuk menjelaskan topik terkait dengan adanya waspada peningkatan yang kemudian juga masa transisi musim hujan ini sudah mulai dirasakan khususnya di wilayah Jabodetabek pada sore hari ini. Untuk itu, silakan Bu, waktu dan tempat kepada Ibu Kepala BMKG. Terima kasih Pak Taufan dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini perlu kami sampaikan berdasarkan monitoring terhadap perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali, jadi terjadi anomali suhu muka air laut. Nah, nilai anomali tersebut dibandingkan antara Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dengan wilayah perairan Indonesia. Dan saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61, yang harusnya ambang batasnya adalah 0,5. Saya ulangi, sebesar minus 0,61 pada dasarian ke-1 bulan Oktober 2021. Artinya pada 10 hari pertama di bulan Oktober tahun 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan terus akan kami monitor. Oleh karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu, yaitu La Nina menjelang akhir tahun ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang seperti tahun lalu, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Namun tentunya berbagai perkembangan terus kami monitor dan akan segera kami informasikan. Dari kejadian La Nina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada bulan November, Desember, Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga NTT,
Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 hingga 70% di atas normalnya. Mas Ramuni. La Nina tahun ini diprediksikan memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun lalu, yang diikuti dengan berbagai bencana hidrometeorologi secara sporadis di berbagai wilayah yang terdampak. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, sekali lagi, maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Kemudian, selain La Nina, BMKG juga melakukan monitoring perkembangan musim hujan untuk tahun 2021 hingga 2022. Bahwa saat ini hampir 20% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Meliputi yang telah memasuki musim hujan, meliputi wilayah Aceh bagian tengah, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, Sumatera Barat, Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung bagian barat, Banten bagian timur, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah bagian barat, sebagian kecil Jawa Timur bagian selatan, sebagian Bali, Kalimantan Utara, sebagian besar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian selatan dan timur, Kalimantan Tengah bagian timur, Pulau Tali Abu dan Pulau Seram bagian selatan. Kemudian, sebagian wilayah Indonesia yang akan sebagian wilayah Indonesia yang ini yang akan memasuki musim hujan mulai Oktober. Kami telah menyampaikan hasil prediksi bulan Agustus yang lalu bahwa musim hujan maju harusnya mulai November biasanya. Nah, saat ini sesuai prediksi telah dimulai Oktober dan bahkan sebagian kecil sudah mulai September. Nah, yang kami prediksi mulai Oktober ini meliputi Aceh bagian timur, Riau bagian tenggara, Jambi bagian barat, Sumatera Selatan bagian tenggara, Bangka Belitung, Banten bagian barat, Jawa Barat bagian tengah, Jawa Tengah bagian barat dan tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara. Beberapa wilayah yang lain akan memasuki musim hujan pada bulan November hingga Desember secara bertahap dalam waktu yang tidak bersamaan. Secara umum, sampai dengan bulan November 2021, diperkirakan 87,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Pak, kemudian pada bulan Oktober ini, mungkin ada yang bocor ya kayaknya. Mohon operator, ini seperti ada yang bocor. Pada bulan Oktober ini beberapa wilayah yang akan mengalami transisi, kalau tadi yang memulai sekarang yang akan mengalami transisi atau peralihan musim, hingga perlu diwaspadai fenomena seperti puting beliung atau cuaca ekstrim, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Jadi demikian, dan yang terakhir kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pengurangan risiko bencana yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak La Nina ataupun yang telah memasuki
musim hujan agar bersiap segera untuk melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang atau puting beliung, ataupun terjadinya badai tropis. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon izin, saya Ririn, saya menggantikan Pak Topan karena beliau sedang tidak. Halo Bapak, Ibu, kedengeran ya Pak? Kedengeran, halo? Kedengeran Bu Ririn, silakan. Jaringan Ya, saya kurang bagus. Ya, jaringan ya. kurang bagus. Silakan Ya. Bu Ririn. Ya, jadi mohon izin saya menggantikan Pak Topan sebagai posisi moderator. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi pertanyaan, Ibu, mohon izin nanti ada pernyataan sedikit statement dari Bapak Urip, PRT Deputi Bidang Klimatologi, dan Pak Dodo Gunawan. Mungkin dari Pak Urip kami persilahkan Bapak untuk menambahkan statement dari Ibu Kepala BMKG. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira yang dijelaskan Ibu Kepala BMKG sudah sangat lengkap tadi ya. Hanya ingin menekankan bahwa menjelang bulan Oktober dan November ini memang seperti disampaikan Ibu Kepala tadi akan hadir La Nina dengan intensitas lemah sampai sedang, sehingga masyarakat diminta untuk waspada, paling tidak menyiapkan atau antisipasi dan merespon informasi dari BMKG untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan berikutnya. Saya kira dari saya cukup itu saja karena tadi sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG. Terima kasih Mbak Ririn. Siap Bapak. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa menuliskan pertanyaan di chat room. Karena saya lihat belum ada yang bertanya, silakan monggo teman-teman. Ini izin Bu, dari BBBD juga ada Bu, dari kementerian lainnya juga bergabung di Zoom virtual. Ya, mari silakan dari teman-teman media. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari Pak Dodo, ada tambahan Pak? Baik, terima kasih Mbak Ririn. Mohon izin Ibu dan PLT Depim dan rekan-rekan media. Jadi tadi Ibu Kepala BMKG telah menyampaikan terkait perkembangan musim hujan ya 2021 ini. Saya kira nanti silakan rekan-rekan media yang ingin lebih detail ya. Jadi kami biasanya menyampaikan perakiraan musim ini dalam skala waktu untuk 3 kali dasarian ke depan. Kemudian ada 6 bulan ke depan ya. Dan itu selalu terupdate manakala waktu-waktu tersebut telah berlalu ya, dasariannya sudah lewat, kita ada 3 dasarian berikutnya ke depan, bulannya telah lewat, kita ada 6 bulan berikutnya ke depan. Berikut permulaan musim hujan dalam hal ini ya. Jadi beberapa tempat tadi sudah disampaikan, mungkin rekan-rekan media juga sudah menerima bahan rilisnya yang sudah memasuki musim hujan 2021-2022. Beberapa sedang saat ini ya periode transisi ya. Jadi periode di mana biasanya dari musim kemarau memasuki musim hujan. Sebelum secara betul-betul musim hujan itu berjalan, ada semacam waktu-waktu di mana kondisi cuaca cukup bervariasi ya. Jadi karena memang di situ perubahan dari dinamika monsun dari Australia ke Asia seperti itu, pergerakan musim hujannya akan musimnya berpindah, tiupan anginnya berpindah. Nah, dalam periode-periode tersebut biasanya disertai dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, ada angin kencang, bahkan puting beliung seperti itu. Jadi kencangnya bisa angin kencang saja, tapi sambil juga puting beliung seperti itu, yang memang sifatnya skalanya sangat lokal ya, sehingga memang tingkat kewaspadaan di musim-musim seperti ini harus kita tingkatkan. Rekan-rekan media dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal ini.
Kemudian nanti musim hujannya sendiri mencapai puncaknya di sekitar Januari Februari, dan ini dari pantauan kami terakhir berdasarkan pusat-pusat meteorologi dan juga perakiraan dari BMKG, ini ada indikasi La Nina ya. Tadi Ibu Kepala BMKG sudah menyampaikan ada indikasi La Nina, sehingga bisa jadi curah hujan yang sifatnya atas normal ini yang didukung oleh fenomena yang biasanya meningkatkan curah hujan kalau La Nina ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai tingkat peningkatan curah hujannya. Tentu bencana hidrometeorologi basah dalam hal ini nanti bisa berpotensi banjir dan tanah longsor seperti itu. Namun tentunya aspek untuk kesejahteraan pemanfaatan curah hujan tinggi ini tentu bahkan lebih awal, BMKG memperkirakan lebih awal musim hujan ini dapat juga dimanfaatkan pada sektor ya. Jadi di samping tentu antisipasi kebencanaan, musim hujan ini juga dapat kita manfaatkan untuk lebih cepat mengawali kegiatan, misalnya di kegiatan pertanian untuk musim tanam seperti itu. Demikian yang dapat saya tambahkan, Bu Ririn. Mungkin nanti kami kalau ada pertanyaan dari media. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG, Pak PLT Deputi Klimatologi, dan Bapak Dodo Gunawan selaku Kepala Pusat Iklim. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin saya sampaikan dua penanya dulu ya Bu ya, dua pertanyaan. Yang pertama itu dari Mas Koko Tribun Jateng. Jadi bagaimana kondisi iklim musim hujan, perakiraan musim hujan di wilayah Jawa Tengah tuh, itu seperti apa? Terus selanjutnya itu untuk wilayah Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat, itu juga dari Tribun Bu, dari Riza Reporter Tribun, beliau menanyakan bagaimana pengaruh La Nina seperti itu, Bapak dan Ibu, fenomena La Nina itu seperti apa dampaknya, terutama di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Mungkin dua pertanyaan dulu Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi pada bagaimana kondisi di Jawa Barat ya pertanyaannya. Ya, Jawa. Curah hujan di Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah Bu, izin yang pertama. Yang pertama Jawa Tengah. Baik. Tengah ya. Baik. Nah, secara umum perkembangan kondisi perakiraan cuaca, terutama kondisi hujan, ini terus kami sampaikan melalui berbagai kanal, terutama di website BMKG, di situ bisa dilihat, atau di aplikasi mobile phone info BMKG. Pilih fitur cuaca, kemudian nanti pilih provinsi Jawa Tengah, terus pilih nama kabupatennya, nanti disentuh nama kabupatennya, kemudian sentuh nama kecamatannya. Nah, di situ akan terlihat cuacanya bagaimana perakiraan besok sampai 6 hari ke depan. Namun secara umum bagaimana kondisi iklim, perkembangan musim di Jawa Tengah, ini saya persilakan Pak Dodo atau Pak Urip untuk dapat menyampaikan secara umum kondisi perkembangan musimnya di Jawa Tengah. Meskipun tadi sudah dibacakan, silakan Pak Dodo, barangkali ada gambar atau peta yang bisa dijelaskan dalam PPT, saya persilakan Pak. Ya, baik Ibu, mungkin kami mohon izin menyampaikan perakiraan dasarian untuk Jawa Tengah dan untuk Pulau Jawa lah. Mungkin Pak Supari mohon ditayangkan perkiraan dasariannya. Jadi intinya untuk yang Jawa Tengah ini dan juga nanti di Jawa Barat, ya ini Pak, jadi Bapak yang dari Tribun tadi, ya slide nomor 20 mungkin bisa diperlihatkan. Peluang untuk hujan tinggi Bapak di dasarian
3 Oktober. Jadi kita mulai perakiraan itu kalau berdasarkan klimat atau musim itu perdasarian ini yang dapat dilihat gambar ini, tayangan ini. Jadi terlihat untuk curah hujan lebih dari 50 mili ya, lebih besar dari 50 mili dalam waktu satu dasarian. Ini termasuk cukup tinggi, apalagi yang curah hujannya yang lebih dari 150 mili yang bagian kanan. Nah ini waktunya yang 3 baris ini, Oktober 3, kemudian November 1, dan November 2. Jadi di dalam 1 bulan itu ada 3 kali dasarian. Nah untuk curah hujan di atas 50 termasuk tinggi Jawa Barat, ya Jawa Tengah ini yang dapat dilihat di sini. Kemungkinannya cukup tinggi. Jadi angka gambar warna ini menunjukkan kemungkinan terjadinya cukup tinggi dengan warna yang makin merah ini pada angka nilai curah hujan yang di sebelah kiri 50 mili dan di sebelah kanan lebih dari 150 mili. Ya, jadi kalau di Jawa atau Jawa Barat ini yang lebih dari 50 mili cukup tinggi kemungkinan terjadinya pada dasarian 3 Oktober. Begitu juga untuk berikutnya pada dasarian 1 November ini, nanti di awal November seperti ini. Curah hujan untuk lebih dari 50 mili cukup tinggi ya. Jadi tadi kalau rekan-rekan media secara keseluruhan wilayah Indonesia ini, tapi tadi yang dari Tribun menanyakan Jawa Barat, Jawa Tengah ini yang gambar Pulau Jawa ini ya. Demikian juga nanti November 2. Pada saat akhir Oktober nanti selesai, kita menginjak ke dasarian-dasarian berikutnya ya. Jadi seperti itu. Untuk yang gambar kanan ini menunjukkan curah hujan lebih besar lagi ya. Jadi peluangnya tentu kalau lebih besar itu kecil ya untuk kemungkinan terjadinya. Nah ini yang dimungkinkan terjadi di daerah-daerah yang berwarna biru ini. Nah saya kira ini cukup kalau secara nasional kami menyampaikan ini cukup waspada di daerah-daerah yang warna petanya merah ya. Jadi seperti ini. Ini yang peluang kemungkinan lebih dari 150 dalam waktu 3 dasarian ke depan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan tadi pertanyaan khusus untuk Jawa Barat, tapi ini dapat dilihat secara nasional untuk wilayah Indonesia. Demikian Bu Ririn. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Maaf Ya, Bu. Mbak Ririn. Maaf Mbak Ririn. Saya hanya akan menyimpulkan saja bahwa artinya untuk wilayah Jawa Tengah ini mulai saat ini juga di bulan Oktober 10 hari ketiga ini sudah perlu diwaspadai karena peluang terjadinya hujan lebat itu lebih dari 50 mm. Saat ini di peta yang paling atas sudah mencapai antara 50 hingga 70%. Itu baik Jawa Tengah dan Jawa Barat. Apalagi nanti di bulan November, baik 10 hari pertama dan 10 hari kedua, peluang terjadinya hujan lebat atau hujan lebih dari 50 mm itu semakin tinggi, yaitu hampir mencapai atau bahkan lebih dari 80, bahkan ada yang mencapai lebih dari 90%. Artinya dari waspada ini mestinya sudah meningkat, karena peluangnya semakin melampaui 80%. Itu terutama tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh wilayah yang warnanya merah tua, ini hampir seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu. Peluang untuk mengalami hujan lebat lebih dari 50 mm, peluangnya lebih dari 80%, bahkan cukup banyak yang lebih dari 90%. Nah, kemudian untuk hujan ekstrim yang lebih dari 150 mm, ini kita lihat mulai 10 hari ketiga, saat ini juga di bulan Oktober, yang peluangnya perlu diwaspadai adalah ini, di Papua yang bagian tengah itu, yang warna kuning, oranye, sampai merah. Ini perlu diwaspadai. Dan juga di Kalimantan
itu Kalimantan Barat atau Utara ya, di Kalimantan itu yang warnanya kuning orange. Dan sampai bulan November, wilayah yang mengalami peluang semakin tinggi ya sampai 90% lebih untuk curah hujan ekstrim lebih dari 150 mm tetap di wilayah Papua bagian tengah, namun wilayah itu semakin melebar. Jadi demikian kesimpulannya dari penjelasan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kepala BMKG Pak Dodo. Terus kemudian yang tadi Bu, pertanyaan kedua dari Rizar di Tribun, itu bagaimana kondisi atau dampak La Nina ya, mungkin fenomena La Nina terhadap wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Seperti itu Bapak dan Ibu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, jadi tadi kita sampaikan dampak La Nina, bagaimana pengaruhnya. Mungkin ini pertanyaannya prosentasenya ya. Ini nanti saya persilakan Pak Dodo atau Pak Urip yang akan menjawab. Namun bagaimana berapapun prosentasenya, katakan kan tadi antara 20 sampai 70% ya. Nah ini Pak Dodo ada data tahun lalu sudah berapa persen. Namun tetap perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti tahun-tahun lalu, bahkan juga bisa meningkat karena kondisi ini juga tergantung kondisi lahan saat ini. Kalau lahan saat ini semakin semakin daya dukung lingkungannya semakin berkurang atau semakin rusak, semakin banyak lahan terbuka, dari dampak prosentase meskipun peningkatan curah hujannya hanya 20%, itu tidak setinggi 70%, tapi dampaknya bisa sangat serius kalau lingkungannya sudah rusak. Itu poinnya. Jadi tidak hanya sebatas jumlah 20-70%, tapi juga bagaimana kondisi lingkungannya. Nah, saya mohon Pak Dodo atau Pak Urip atau Pak Ardasena bisa menjelaskan lanjut. Saya persilahkan. Kira Pak Dodo silakan Pak yang mengenai persentase Pak, lebih dipertajam. Baik, mohon izin Ibu, mungkin ditayangkan dampak yang peta dampak itu Pak. Jadi slide-nya yang tadi, silakan. Tadi rekan media yang menanyakan khusus untuk Kabupaten Sukabumi misalnya, saat ini mungkin dari pantauan musim memang di bagian selatan Jawa Barat ya dan Banten tentunya ini sudah musim penghujan sudah masuk. Nah, pada saat musim hujan itu ya dalam kondisi tidak ada La Nina itu peningkatan di atas normalnya itu ya bisa lebih dari 20% ke atas dari kondisi normalnya biasanya pada saat kondisi musim hujan yang biasa. Nah, dengan kondisi sekarang yang diperkuat oleh fenomena, walaupun baru awal akan terjadi fenomena, indikasinya sudah ada fenomena La Nina, ini akan meningkatkan curah hujan ya. Nah, ini catatan kami sepanjang data yang ada di sini. Jadi terlihat bahwa misalnya pada bulan November ini peningkatan curah hujan di sini ya sebagai dampak La Nina ini meningkat hingga di sini tadi 40-70% ya seperti itu. Nah, jadi ini biasanya dampak itu sama, misalnya saat ini La Nina akan memperkuat curah hujan. Nah, peningkatan variasi meningkatnya curah hujan ini tentu tidak persis dengan dari waktu-waktu dari musim ke musim, tetapi secara keseluruhan dampak pada saat La Nina dia akan meningkatkan curah hujan ya di setiap wilayah sebenarnya termasuk di Sukabumi ini. Jadi ini terlihat semakin yang hijau ini cukup tinggi curah hujannya pada saat kita 2020 juga. Mohon di view, mohon maaf. Mohon di view karena gambarnya terlalu kecil, di view aja. Di view Pak, ya. Nah ini Pak jadi
Ya, sebagai gambaran pada bulan November tahun lalu pada saat kita juga mendapatkan pengaruh fenomena La Nina. Jadi demikian, Ibu barangkali akan mempertegas. Desember ya. Ya, ini Desembernya. Jadi memang terlihat semakin meningkat. Iya. Dan Januari menurun lagi ya. Turun tadi kan hampir 100% tuh tadi. Iya, untuk Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Oke. Artinya besaran dampak itu juga tergantung waktunya. Antara November beda dengan Ya, Desember. betul, Bu. Selama Tadinya, rentang musim itu bervariasi, ya. ya. Tetapi secara akumulatif dia cukup besar dibanding pada saat fenomena biasa tanpa La Nina. Baik. Terima kasih Pak. Mbak Ririn. Oke, terima kasih Bu Kepala Badan dan Pak Dodo Gunawan. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eko Listiorini Bloomberg, media Bloomberg, Bu. Jadi mungkin ini Mbak Eko ini telat gabung ya Mbak. Jadi apakah sudah resmi ada La Nina ya Bu? Pertanyaannya seperti itu. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi Mbak Eko dari Bu KB dan Pak Dodo bahwa BMKG itu memonitor akan memprediksi akan terjadinya potensi La Nina hingga menjelang akhir tahun. Nah, mungkin nanti dari Ibu Kepala Badan dan Pak Dodo serta Pak Abdasena mungkin bisa dipertegas ulang di board statement agar media massa ini tidak salah persepsi bahwa La Nina ini bukan badai, Bu. Jadi banyak media yang merasa tanda kutip ketakutan bahwa La Nina ini adalah badai. Padahal ini merupakan salah satu fenomena. Mungkin nanti bisa dipertegas Ibu. Terus ini sama dengan pertanyaan dari Mbak Eko. Jadi teman-teman dari Garut ini menanyakan apakah di wilayah Garut ini akan terjadi La Nina, Bu. Nah, ini mungkin pertanyaan itu menggambarkan adanya persepsi yang kurang terhadap apa sih fenomena La Nina. Mungkin dipertegas lagi Bu statement di board ulang mungkin supaya media tidak salah tafsir. Terima kasih Bu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud dalam La Nina gambarnya nggak ada ya? Ya Bu, sebentar. Tadi kami ada kan yang itu loh kolam Ya. suhu. Nah ini nah itulah. Nah ini ya adalah fenomena yang dikontrol oleh perbedaan suhu muka air laut antara ini Samudra Pasifik bagian tengah itu ya, di daerah tropis tengah timur dengan wilayah perairan Indonesia. Yang kita lihat warnanya lebih merah ya. Yang Pasifik itu biru. Jadi dengan kata lain Indonesia lebih hangat, sana lebih dingin. Sehingga terjadi anomali atau perbedaan. Secara teori, apabila perbedaan itu mencapai minus 0,5, maka itu dinyatakan sebagai ambang batas terbentuknya La Nina. Apa yang terjadi adalah terjadinya aliran massa udara basah. Massa udara, bukan sirkulasi yang kenceng ya, seperti badai tropis. Badai tropis itu kan ada sirkulasi yang memusar, kencang. Bukan, tetapi ini aliran pasokan, suatu pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju wilayah kepulauan Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan. Karena kan meningkatkan pembentukan awan-awan hujan dengan tambahan massa udara basah tersebut. Maka terjadilah peningkatan pembentukan awan-awan hujan dan ujung-ujungnya adalah terjadinya peningkatan curah hujan. Nah, teman-teman itu menghitungnya bulanan ya, teman-teman dari Kedeputian Klimatologi. Nah, sehingga dalam
bulan November, bahkan mulai Oktober ini, karena sudah melampaui 0,5, jadi ya sudah dianggap La Nina lemah. Nanti Pak Dodo, Pak Urip bisa menjelaskan ya, batasannya itu kalau 0,5 itu kan garis batasnya kelihatan, itu dianggap lemah ya. Nanti kalau anomali ini semakin bertambah, maksudnya minusnya semakin meningkat, maka kalau mencapai -1 itu dalam derajat Celcius itu berarti masuk moderat seperti tahun lalu. -1 sampai -2 derajat Celcius dikatakan moderat. Nah, kalau lebih dari itu dikatakan kuat. Tahun lalu adalah lemah sampai moderat, dan tahun ini BMKG juga memprediksi kurang lebih sama, lemah sampai moderat. Nah, tetapi La Nina ini sekali lagi bukan badai tropis ya. Kalau badai tropis itu kan sifatnya lokal. Ya, lokal setempat. Kalau La Nina ini sifatnya global atau regional ya. Jadi beda fenomenanya. Dan badai tropis itu tidak sampai berbulan-bulan. Badai tropis hanya beberapa hari, katakan sampai 1 minggu lah ya. Tidak sampai 1 bulan. Dan sifatnya sangat lokal, memutar dengan kecepatan tinggi. Ada kecepatan angin yang tinggi disertai hujan yang lebat. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau dikatakan apakah resmi, ya karena BMKG ini lembaga resmi secara undang-undang nomor 31 tahun 2009, dan ini press conference dilakukan oleh lembaga resmi berdasarkan monitoring secara resmi dan kaidah-kaidah ilmiah, melampaui batas 0,5 anomalinya itu sudah dinyatakan La Nina lemah. Nah, meskipun masih lemah, kita tetap harus waspada, mengantisipasi nanti kalau masuk menjadi moderat, itu peningkatan curah hujan akan semakin meningkat. Demikian, barangkali Pak Urip atau Pak Dodo atau Pak Ardasena akan menjelaskan. Saya persilakan. Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Seperti yang disampaikan Ibu KB bahwa ini sudah secara resmi La Nina lemah muncul sebagai fenomena yang perlu kita perhatikan. Namun demikian tidak tidak otomatis kemudian berdampak secara keseluruhan di Indonesia secara keseluruhan, tapi ada beberapa daerah yang sangat terdampak dan mungkin ada yang tidak terdampak. Nah, untuk itu, tim Kedeputian Klimatologi selalu mengupdate perakiraan hujan 10 harian. Seperti yang disampaikan Pak Dodo tadi, akan kita update setiap 10 harian dan setiap bulan. Nah, untuk itu teman-teman media, mohon untuk tetap memonitor hasil perakiraan ini di BMKG atau di laman web BMKG untuk memastikan bahwa hasil perakiraannya itu tepat dan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga fenomena La Nina ini bisa diantisipasi dengan baik berdasarkan monitoring dan berdasarkan perakiraan dari BMKG. Demikian, Bu, barangkali itu tambahan dari saya. Barangkali Pak Dodo atau Pak Sena bisa menjelaskan lebih rinci, silakan. Izin Bu menambahkan mungkin tadi yang dari Garut, memang kekhawatirannya tidak sampai seperti itu. Apakah Garut daerah saya akan terkena La Nina? Jadi tadi mungkin Bapak yang dari Garut, entah dari BPBD atau dari media, memang fenomenanya tadi cukup luas, tetapi yang penting dampaknya yang kita kenali dengan baik bahwa La Nina ini meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, di sebagian besar wilayah Indonesia. Termasuk wilayah-wilayah ya itu yang kita informasikan curah hujannya. Jadi kalau dampaknya Bapak mengetahui dari BMKG menyampaikan tahun ini kondisi musim hujan disertai dengan fenomena La Nina tadi yang disampaikan terkait fenomena tersebut. Nah, ini yang kami di BMKG menyertakan informasi ini berupa curah hujannya, bagaimana kondisi curah hujannya yang betul kalau sudah sampai pada
informasi curah hujan sifatnya lokal, kabupaten, kecamatan sampai seperti itu. Sehingga memang kami menyampaikan itu bahkan dalam berbagai skala waktu, ada cuaca harian, tadi Ibu Kepala Badan menyampaikan ada informasi meteorologi, perkiraan curah hujan ya, dan dari hari ke hari. Kemudian kami di klimat, di iklim menyambung menjadi waktu yang cukup lebih panjang. Nah, jadi seperti itu nanti rangkaian informasi yang Bapak dapat manfaatkan bagaimana hujan dalam waktu 3-4 hari ke depan dan bagaimana tadi curah hujan dalam bulan-bulan dasarian yang akan tiba di wilayah-wilayah yang sifatnya memang betul lebih lokal ya, jadi sampai kecamatan, sampai kabupaten itu kami memberikan informasi terkait laninanya. Ini tadi fenomenanya cukup global, mempengaruhi seluruh sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga memang tadi bukan berupa badai atau siklon tropis yang sifatnya datang ke sebuah wilayah seperti itu. Apalagi seperti puting beliung misalnya yang lebih lokal lagi datang ke sebuah wilayah. Tapi ini mempengaruhi kondisi curah hujan secara skala musim seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan kekhawatiran La Nina itu seperti itu, kewaspadaan akan curah hujan yang menjadi lebih tinggi di tempat-tempat memang lokal ya. Jadi sehingga tadi terus pantau informasi yang disampaikan oleh BMKG pada berbagai kanal banyak ya. Jadi ada medsos, bahkan mungkin Bapak kalau di grup-grup WA juga mendapatkan informasi dari kami di unit-unit yang ada di daerah juga seperti itu. Demikian Bu yang dapat ditambahkan. Terima kasih. Oke, siap Bu. Pak, mohon izin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Bapak dan Ibu berkenan untuk menjawab? Silakan, Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu. Kira-kira hujan yang hingga 70% lebih tinggi dari normalnya itu di wilayah mana sajakah Pak? Jadi mungkin bisa mohon diulang kembali untuk wilayah mana saja yang curah hujannya lebih dari 70% dari normalnya. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih. Monggo Pak Dodok, monggo. Monggo Bu, masih ini gambarnya Bu. Oh, gambar. Oke. Ya, jadi kelihatan kan pada peta ini. Iya. Tapi ini kan data tahun 2020 yang diperkirakan kondisinya tidak akan berubah jauh ya. Terlihat dampaknya yang bulatan-bulatan hijau, semakin tua hijaunya, itu mencapai 70 hingga 100% ya. Nah, ini kan kelihatan bahwa wilayah Jawa itu di bulan November, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara, dan juga beberapa wilayah di Sumatera, kemudian wilayah di Sulawesi, dan beberapa terutama Sulawesi Selatan dan di Kalimantan beberapa wilayah. Jadi sporadis ya, tidak merata, sporadis. Namun tentunya ini bapak-bapak di Kedeputian Klimatologi masih terus menganalisis ya. Ini masih dalam proses analisis untuk bagaimana secara lebih tajam untuk untuk tahun 2021 ini hingga 2022. Meskipun kurang lebih gambarannya adalah kurang lebih masih sama seperti itu. Nah, kemudian untuk bulan Desember ini kita lihat tahun lalu, tahun 2020, slide berikutnya. Nah, itu juga masih kurang lebih sama, tetapi makin meluas ya. Jawa itu sampai ke Jawa Barat, ya, sampai Nusa Tenggara, Sumatera juga makin meluas. Ini, nah demikian juga Sulawesi juga makin meluas, dan Januari kayaknya ada Mbak, ada nggak Januari? Slide berikutnya. Nah Januari ini juga masih Jawa dan Sumatera ini makin meluas. Ini Sulawesi juga makin meluas. Itu lokasi-lokasi yang warnanya hijau.
itu kisaran 70% di atas normalnya, anomali positif. Nah, untuk lebih detailnya barangkali Bapak-Bapak ada yang menambahkan, saya persilakan. Karena saat ini masih berproses ya Pak ya, analisisnya ini terus berkembang terus. Dan juga mungkin satu hal demikian, fenomena yang terjadi di Indonesia itu saat ini mulai terdeteksi La Nina. Namun tidak hanya La Nina, masih ada pengaruh monsun, kemungkinan nanti juga masih ada pengaruh lokal, ada badai tropis, atau juga kemungkinan nanti ada pengaruh MGO dari Samudra Hindia, sehingga angka ini adalah integrasi dari berbagai fenomena tadi, tidak hanya La Nina itu sendiri. Jadi ada pengaruh monsun itu ya. Meskipun demikian pengaruh La Nina cukup atau sangat signifikan, karena yang kita tunjukkan ini dibandingkan terhadap rata-rata 30 tahun. Jadi rata-rata selama 30 tahun ini di atas normal. Seperti itu, sehingga pengaruh apa ya, saat La Nina itu juga signifikan, begitu. Karena kompleks sekali kondisi iklim di Indonesia. Monggo Pak Urip barangkali akan menambahkan. Saya persilakan. Ya betul Bu, memang fenomena ini tetap kita pantau terus day to day berdasarkan dengan data, dan kemudian kita update terus perkiraan berdasarian, karena fenomena ini sangat dinamis sekali, dan tentunya fenomena lain yang sifatnya dalam skala harian. Jadi antara meteorologi dan klimatologi ini menjadi satu kesatuan yang selalu kita pantau. Demikian Bu. Pak Dodo atau Pak Sena silakan. Terima kasih Pak. Cukup Pak, mungkin nanti di pertanyaan berikut barangkali masih ada yang lain. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu penjelasannya. Kembali ke pertanyaan berikutnya, itu datang dari online Bu, ayosurabaya.com. Ini dia bertanya terkait masa transisi atau pancaroba. Kejadian hujan es di Madiun, apakah ada kemungkinan terjadi di daerah lain? Dan bagaimana untuk memitigasinya atau mengantisipasinya? Mungkin ini himbauan ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian dari CNN tadi seperti yang sudah dikatakan Mas Rian oleh Ibu Kepala BMKG bahwa La Nina ini salah satu pendukung faktor kondisi cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, ini Muhammad Rian ini Ibu mohon izin Bapak itu menanyakan apakah kondisi hujan yang terjadi saat ini itu akibat adanya pengaruh dari siklonik Ibu, siklon. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pengaruh siklonik ini saya persilakan siapa dari meteorologi ada yang hadir atau mungkin Pak Ardasena atau Pak Dodo, saya persilakan. Ya, mungkin sedikit dari saya nanti ada yang bisa menambahkan. Kalau dalam kondisi musim nanti penghujan ya, tadi masa pancaroba ya Mbak atau masalah siklonik yang pertama itu masalah transisi Pak pancaroba. Oh, iya. Jadi ya, apakah hujan es ini bisa ya, terjadi di wilayah lainnya? Ya. Jadi kalau memang beberapa wilayah itu tergantung pada nanti musim hujannya itu yang sudah diperkirakan BMKG, tapi memang secara keseluruhan Oktober itu masa-masa di mana peralihan ya, transisi ya, memasuki musim seperti itu. Dalam hal ini dari musim kemarau ke musim penghujan tadi sepintas juga sudah saya sampaikan. Nah, termasuk fenomena yang ekstrim seperti terjadinya hujan es ya. Nah, ini memang bisa juga terjadi. Jadi tadi tambahan fenomena yang bisa munculnya itu
puting beliung, angin kencang seperti itu. Nah, juga hujan yang juga sifatnya seperti sporadis dalam jangka atau jarak yang cukup tidak terlalu luas seperti itu, bisa terjadi perbedaan curah hujan yang cukup jelas ya. Misalnya Bapak berkendaraan tiba-tiba mobilnya basah bekas kehujanan, tidak lama sedikit pindah ke hujan seperti itu. Nah, hal seperti ini bisa terjadi, termasuk tadi fenomena yang turun hujan dalam bentuk butiran-butiran es ya. Itu karena sifatnya yang sangat dinamis atmosfernya, sehingga terjadi di mana kondisi dingin di atas ya, permukaan di atas seperti itu, curah dalam presipitasi dalam bentuk masih butir-butir es itu bisa terjadi karena dia cukup tidak terlalu tinggi seperti itu, sehingga dia saat sampai di permukaan itu masih dalam bentuk butiran-butiran es. Nah, jadi sifat-sifat yang seperti ini tentunya semua kategori ekstrim ya kejadiannya itu. Nah, ini yang tentu tingkat kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Termasuk sebenarnya fenomena yang berada di lautan, tadi siklon seperti itu, ini yang juga dapat terjadi pada saat-saat kondisi seperti ini ya. Tentu pada saat nanti musimnya berlangsung, musim hujan seperti itu peristiwa atau fenomena kejadian cuaca laut gitu, cuaca di laut seperti itu akan lebih intens ya, jadi seperti itu. Nah, ini dalam masa-masa seperti ini juga termasuk di wilayah tidak hanya di darat, tetapi di wilayah laut juga terjadi fenomena-fenomena yang biasanya ekstrim seperti itu ya. Termasuk sama hujannya juga di laut bisa terjadi cukup besar dalam jangka atau jarak yang tidak terlalu luas seperti itu. Jadi seperti itu, mungkin dapat menjelaskan dua tadi pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih Mbak. Oke, yang terkait pengaruh siklon Pak. Ya, tadi jadi sepintas disampaikan memang dalam musim penghujan ya, nanti pada saatnya masuk musim hujan biasanya karena intensitas monsun juga lebih yang dalam hal ini monsun Asia seperti itu. Nah, di musim-musim seperti itu fenomena di laut juga akan menjadi cukup intens. Bahkan kalau kita mengenal di musim penghujan ini angin baratan ya yang dikenal di dunia para nelayan itu biasanya angin lebih kencang, sehingga saat-saat itu biasanya juga proses atau kegiatan berlayar akan terpengaruh karena kalau angin kencang tentu disertai dengan gelombang tinggi seperti itu ya. Jadi memang biasanya masa-masa pacekliknya di dunia nelayan juga di musim penghujan seperti itu karena angin kencang, angin baratan kita mengenal karena memang dari barat ya, dari Asia, monsun Asia seperti itu. Nah, apalagi di Jawa kita kenal itu angin baratan seperti itu ya. Nanti pada saat musim hujannya berlangsung. Ini contohnya di Oktober saat ini. Anginnya masih relatif kalau di daratan lebih bervariasi lagi ya, kita kenal yang tadi masa peralihan itu. Nah, ini kalau dari sisi aliran anginnya ini terlihat seperti ini dalam proses pemindahan arah tiupan angin yang dari Australia sekarang gitu nanti beralih menjadi dari Asia. Nah, ini yang tadi bisa terjadi juga fenomena kondisi di lautan menjadi lebih intens seperti itu. Demikian Mbak. Oke Pak, ini sebelum kita beralih ke pertanyaan dari YouTube, ini saya ingin mengajukan pertanyaan dari Pak Gatot Aris dari BPBD Cilacap. Beliau menanyakan permohonan kepada BMKG agar sistem peringatan dini hujan itu lebih awal disampaikan minimal 2 jam sebelumnya, sebelum disampaikan ke publik. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan bahwa BMKG itu sudah memiliki teknologi informasi terkait peringatan dini cuaca, baik itu yang melalui radar dan satelit.
mungkin nanti dari Pak Urip, Bu KB, dan kemudian Pak Dodo Gunawan mungkin bisa memperjelas teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh BMKG, terutama terkait weather early warning sistemnya, weather early warning. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sebelum menjawab, barangkali saya akan menambahkan tentang, jadi pertanyaan terakhir tadi terkait dengan cuaca saat ini yang istilah siklonik tadi ya. Sementara itu kami membahasnya adalah persoalan iklim, apa musim ya. Nah, kalau dalam konteks cuaca, ini perakiraan untuk 3 hari ke depan atau juga termasuk mulai saat ini, di sini terpantau adanya pada Oktober dasarian 2 dan 3 hingga November dasarian 1 ini diperkirakan tadi tetap fenomena angin monsun yang dari dari Australia ya, itu kuat. Namun juga di sini terutama tanggal 19 hingga 20 Oktober, gangguan fenomena Madden-Julian Oscillation terpantau aktif di wilayah Samudra Hindia Barat, di barat Sumatera, di wilayah Samudra Hindia di barat Sumatera. Jadi ada pengaruh Madden-Julian Oscillation yang juga berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan. Artinya juga meningkatkan curah hujan harian. Ini beda ya, kalau La Nina itu kan bulanan, fenomenanya beberapa bulan, MGO ini harian. Jadi ada fenomena MGO, ada fenomena angin monsun yang dari benua Australia, juga bersamaan dengan itu terjadi gelombang ekuator. Ya, beberapa gelombang ekuator ini terdeteksi, antara lain gelombang Rossby dan Kelvin, serta terdeteksi atau terpantau di Kalimantan bagian utara yang Kalimantan bagian utara terpantau adanya sirkulasi siklonik yang membentuk konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur. Nah, hal ini tentunya akan meningkatkan pembentukan awan-awan hujan atau meningkatkan curah hujan, terutama di perairan selatan hingga utara Jawa Barat, dan peningkatan curah hujan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya potensi bencana juga hidrometeorologi. Kemudian yang terakhir terjadi labilitas lokal. Jadi kondisi lokal yang tadi sudah disinggung oleh Bapak-bapak sebelumnya, kondisi interaksi lokal antara topografi dan atmosfer yang mendukung terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga NTT, termasuk juga sampai Kalimantan dan Papua, namun sifatnya lokal-lokal. Jadi itu tambahan terkait dengan pertanyaan siklonik, itu memang terpantau di sekitar Kalimantan bagian utara. Kemudian tentang permohonan untuk peringatan dini, nah ini secara rutin 3 harian itu disampaikan, 3 harian. Jadi contohnya yang saya sampaikan tadi ini untuk sampai hari ini sampai 3 hari ke depan. Jadi dihitung mulai hari ini, besok dan lusa, ini sudah diberikan peringatan dini 3 harian. Bahkan kalau Ibu Bapak membuka websitenya BMKG, itu ada peringatan dini 1 mingguan. Itu dari signature ya, ada di website itu 1 mingguan. Kemudian peringatan dini ini juga akan diupdate, diperbarui tiap hari sampai 3 jam.
3 jam ke depan, bukan 2 jam. Jadi 3 jam ke depan, 3 jam sebelum kejadian juga disampaikan baik melalui website, melalui sosial media, ataupun melalui mobile phone, aplikasi info BMKG, bahkan juga sampai 30 menit. Jadi peringatan dini ini berlapis-lapis mulai seminggu sebelumnya, kemudian sampai 3 hari sebelum kejadian, diupdate lagi tiap harinya sampai 3 jam sebelum kejadian. Yang 3 jam sebelum kejadian ini pun diupdate lagi hingga 30 menit sebelum kejadian. Jadi yang dipakai jangan hanya yang 30 menit, mulai sampai 1 pekan atau 3 hari sebelumnya. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Ini contohnya ya, yang di signature ya. Jadi silakan saja memonitor melalui website BMKG. Ini ada impact based forecasting yang ada di signature. Monggo, silakan Pak. Gimana Mbak? Ada yang mau nambahkan? Mungkin ada tambahan dari Pak Dodo, Pak Ardasena, Pak Urip. Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini pertanyaan dari YouTube secara garis besar, nanti mungkin ada closing statement dari Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita Karnawati, terkait bagaimana mitigasi dan antisipasinya dalam menghadapi musim hujan dan menghadapi terjadinya fenomena La Nina yang akan diprediksi terjadi. Mungkin nanti ada himbauan Bu dari Ibu Kepala BMKG, dan mungkin nanti dari teman-teman media BBBD kami mohon untuk selalu update informasi dari BMKG seperti yang dikatakan Ibu Kepala BMKG. Kita sudah memiliki BMKG signature, yaitu best forecast impact, yaitu berbasis dampak. Nanti mungkin teman-teman atau jajaran pemerintah daerah mungkin terus bersinergi. Mungkin dari Ibu Kepala Badan untuk berkenan memberikan closing statement Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Tapi sebelum closing statement, di sini hadir Bapak Kepala Pusat Meteorologi Publik. Barangkali bisa menambahkan bagaimana pengaruh siklonik tadi. Saya persilakan Pak Fahri sudah hadir katanya. Ya, izin Pak Fahri. Sambil ada gambarnya Pak, boleh dijelaskan Pak, itu penjelasannya pakai gambar, saya persilakan Pak. Ya baik, terima kasih Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, rekan-rekan media, melengkapi yang tadi disampaikan Ibu Kepala BMKG. Sirkulasi siklonik memang saat ini kita terpantau ada di Kalimantan bagian utara. Sirkulasi siklonik ini adalah daerah pertemuan angin, sehingga ketika angin bertemu maka terjadilah penumpukan massa udara yang dapat menyebabkan terjadinya hujan ya. Dan ini sangat dinamis, kita pantau terus setiap hari ya. Dan bisa saja posisinya tidak selalu di situ ya. Nah, yang per hari ini kita pantau ada di Kalimantan bagian utara, sehingga menyebabkan potensi hujan di wilayah Kalimantan. Seperti hari ini ada kejadian banjir juga di Samarinda itu ya, itu juga akibat hujan yang memang disebabkan oleh adanya sirkulasi siklonik itu. Mungkin itu Pak, Bu, mohon izin Bu. Terima kasih Pak Fahri penjelasannya. Kemudian yang pertanyaan terakhir tadi, bagaimana langkah mitigasinya? Yang jelas kami dari sisi pemerintah pusat ini melakukan koordinasi atau sinergi yang lebih intensif. Jadi antar kementerian lembaga dan antar pihak terkait. Seperti tahun lalu, kami bahkan juga melakukan simulasi tactical floor game, ya, mensimulasikan kalau seandainya itu berdampak di wilayah tertentu. Tahun lalu kita simulasinya untuk wilayah Jabodetabek. Nah, sehingga kali ini pun kami akan lakukan dan sinergi terus ditingkatkan, analisis prediksi pemodelan numerik
semakin kami intensifkan karena ancamannya cukup tinggi ini, bahkan tahun lalu bisa mencapai 70% kenaikan curah hujan. Itu dari sisi pemerintah pusat tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kewaspadaan, untuk menyiapkan lingkungannya. Tandon-tandon air mohon segera diperhatikan kapasitasnya. Jangan sampai embung-embung, waduk, danau sudah mengalami banyak pendangkalan sehingga daya tampungnya tidak maksimal, termasuk juga saluran-saluran untuk mengalirkan air permukaan juga perlu diperhatikan, baik yang di permukaan ataupun saluran-saluran di bawah permukaan di dalam lereng ini perlu segera dikondisikan agar tidak tersumbat. Dan juga jangan melakukan perusakan lingkungan, misalnya menebang pohon sembarangan, tidak dikontrol, memotong lereng tebing tanpa perhitungan, karena La Nina ini umumnya akan berdampak curah hujan tinggi yang memicu terjadinya bencana, ada longsor, ada banjir, sehingga daya tampung air harus kita siapkan, kalau perlu siapkan untuk memanen air, memanfaatkan kelebihan air yang turun itu. Dan juga agar tidak longsor, itu juga lereng-lereng dijaga, jangan dipotong, saluran-salurannya dibersihkan ya, jangan tersumbat. Demikian juga bagi yang tinggal di wilayah bantaran sungai, terutama ini perlu terus memonitor perkembangan cuaca, peringatan dini. Jadi kita harus mengenali ancaman apa, terutama yang terkait dengan bencana hidrometeorologi. Apakah kita tinggal dekat lereng, yang lerengnya curam, tanahnya gembur, yang mudah longsor apabila terguyur oleh air hujan. Nah, ini mulai kita mumpung bencananya belum datang, kita amati lingkungan kita ini, apakah kita berada di zona rawan longsor, rawan banjir. Nah, ini segera lakukan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan sambil terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berikut teman-teman tadi pernyataan closing statement dari Ibu Kepala BMKG. Mungkin dari teman-teman media khususnya bisa meneruskan informasi dari BMKG sebagai mata rantai bencana. Karena media massa ini peranannya sangat penting untuk menyebarkan informasi secara masif dan tidak hanya dari media, tetapi kita juga mohon dengan sangat kepada local government untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi seperti yang tadi dikatakan Ibu Dikorita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sudah selesai Bu acara kegiatan Jumpa Pers. Terima kasih kepada teman-teman media massa yang selama ini telah membantu BMKG Pak 24/7 terus menyebarkan informasi dari kami. Terima kasih kami ucapkan. Selalu sehat selalu Bapak dan Ibu. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodo, Pak Urip. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih Mbak Ririn, Terima Pak Tovar. kasih.